Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam, salam sehat buat kita semua. Amin. Yang sama-sama terhormati Bapak Direktur SMA, Pak Jihad atau beserta jajaran yang mewakili. Di sini ada Bu Tuti sama Bu Ina, kemudian Pak Eko dan Pak Seru juga ada di sini dan Bapak Ibu. Kemudian yang sama terhormati juga Bapak Dr. Yogi Anggraina selaku Koordinator Substansi Pengembang Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Masih seperti yang dulu ya. Pagi. Baik, puji dan syukur kita sampaikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita di ruang ini siang hari ini. Saya selalu mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk perlu kita selalu kita ingatkan bahwa pertemuan manusia, di mana bertemunya, berapa lama pertemuan itu, kenapa pertemuan itu terjadi, apapun kesannya membosankan, menjengkelkan, kemudian menyenangkan, membahagiakan, pertemuan itu 100% atas keputusan ilahi. Tak sedikit pun campur tangan kita sebagai manusia sebetulnya. Boleh kita berjanji untuk bertemu, janjinya sehidup semati. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, termasuk pertemuan Bapak Ibu guru dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Ya, itu yang mempertemukan bukan orang tuanya, itu mempertemukannya adalah ilahi. Nah, kita tahu keputusan ilahi itu tidak ada yang keliru, sedikit pun tidak ada kekeliruan. Berarti mengapa anak yang memusingkan kita itu ada di kelas kita hari ini? Kenapa? Karena itu sengaja dikirim oleh ilahi untuk membukakan pintu keberkahan, dan keberkahan itu akan mengalir kepada gurunya selamanya tanpa henti. Karena semakin terkuras energi kita oleh anak-anak itu, semakin besar pintu keberkahan itu terbukanya. Jadi mereka itu adalah ladang amal yang tak pernah tandus. Bagi orang yang menghindar dari anak-anak yang seperti itu, yang dihindarkannya adalah kebahagiaan. Kenapa? Keberkahan yang dihindarkan sebetulnya. Kenapa Bapak? Kenapa Tuhan itu menempatkan anak itu di kelas kita, bukan di kelas orang lain? Pasti ada maksudnya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di agama apapun ada suatu keyakinan, karena itu firman ilahi, firman itu adalah janjinya. Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan hambaku. Nah, kenapa anak yang menyebalkan itu, yang merepotkan kita itu, yang menjengkelkan kita itu ada di kelas kita? Kenapa dipertemukan dengan kita? Itu sinyal dari ilahi bahwa di dalam diri kita telah ada kemampuan melebihi dari persoalan yang dimunculkan oleh anak itu. Dan semua persoalan yang muncul oleh anak itu jawabannya ada di dalam diri anak itu. Kalau si gurunya mau menggali dan terus menggali, Bapak Ibu gurunya akan mendapatkan suplai ilmu langsung dari persoalan anak itu. Makanya kata nenek moyang kita, nahoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Gitu. Guru yang hebat tidak pernah lahir dari anak yang tidak bikin persoalan. Karena kalau nahoda pilih laut yang tenang, Bapak Ibu, selama-lamanya ilmunya segitu-gitu aja. Kalau guru
Pilih murid yang pintar, yang nurut, yang patuh, yang mudah. Dididik Bapak Ibu, ilmunya segitu-gitu aja. Pada saat nakoda itu mengarungi lautan, dia sedang belajar dari secara nyata ya. Kemudian kemampuannya, kompetensinya meningkat atau menurun Bapak Ibu. Kalau terbiasa dengan gelombang itu kemampuannya jadi meningkat atau menurun? Meningkat ya. Kenapa kemampuannya meningkat? Ilmunya bertambah kan? Bertambah kan? Apa janji ilahi kepada orang yang ilmunya bertambah? Dinaikkan derajatnya. Akan diangkat derajatnya. Berarti sesungguhnya anak itu dikirim ke kelas kita itu adalah jalan untuk mengangkat derajat gurunya sebetulnya. Nah, jangan pernah melihat dia dengan dengan setengah hati. Karena kehadiran dia itu sebetulnya membawa keberkahan bagi sang pendidiknya. Makanya di sini Bapak Ibu dengan kurikulum merdeka nanti Pak Yogi akan mengulas lebih jauh. Saya hanya mengantarkan saja sebentar, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini tidak membuat Bapak Ibu pusing gitu ya. Karena kalau selama ini kurikulum itu dikenal kurikulum yang membuat pusing. Ya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu guru, apa yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata kurikulum? Jawabannya apa Bapak Ibu? Yang pertama kali muncul. Kira-kira apa jawabannya? Kurikulum, pelatihan kurikulum, langsung muncul, detik itu juga. RPP. Itu yang kelima Pak. Pak Komisa. Itu yang kelima, jangan ada dusta di antara kita. Ganti lagi, pusing lagi, gitu kan? Pusing, administrasi gitu ya. Jadi katanya kurikulum itu bikin otak error karena pusing di administrasi. Nah Bapak Ibu nanti mungkin kalau sempat dengar videonya Pak Kepala Badan, salah satu statement yang Bapak Ibu ucapkan dan sampaikan kepada teman-teman adalah yang diutamakan di situ bukan kepatuhan administrasi. Itu statement itu ada di situ. Bukan kepatuhan administrasi. Jadi perubahan kurikulum sekarang ini bukan kepatuhan administrasi. Saya ulang-ulang ya. Yang dituntut bukan kepatuhan administrasi, tapi menjamin proses pembelajaran yang berkualitas. Semakin anak itu lemah, semakin anak itu bikin persoalan, semakin anak itu bikin masalah, Bapak Ibu, dia makin butuh pembelajaran yang makin berkualitas. Jadi mungkin itu yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman guru. Ini kan suara hari ini kan reuni sebetulnya. Ini sebagian besar ini sudah ketemu. Jadi jangan-jangan udah bosan kali dengan saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi berkali-kali pimpinan menyatakan bahwa perubahan kurikulum saat ini, perubahan tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, selama ini teman-teman guru di lapangan demi lengkapnya administrasi, kualitas pembelajaran dikorbankan. Karena energinya sudah habis dilengkapi, format-format semuanya harus sama. Biasanya RPP-nya disusun kapan Bapak Ibu? Juli. Bulan Juli, lengkap selama 1 tahun ya. Oke, di situ sudah ada waktunya juga, langkah-langkah waktu dan sebagainya. Ya kan? Nah, RPP pertama, RPP kedua, RPP ketiga sampai RPP minggu ke-18 atau minggu ke-16 atau sampai itu sudah selesai semua. Dan nanti begitu masuk ke kelas pertama kali yang disampaikan kepada anak kalau di SMA di matematika kalau nggak salah itu persamaan kuadrat 1 variabel, persamaan 1 atau 2 variabel. Kalau nggak salah saya. Nah ini fakta kejadian Bapak Ibu di suatu sekolah beberapa tahun yang lalu. Begitu langsung disampaikan materi sesuai dengan RPP yang sudah disusun, persamaan kuadrat 1-2 variabel, satu kelas itu hampir pingsan semuanya.
nggak ada yang nyantol satupun. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Akhirnya diputuskan sebelum membelajarkan itu dicek dulu anak yang masuk ke sini kelas 10, dicek dulu. Setelah dicek, Bapak Ibu berapa kali dicek, terbukti ternyata semua anak di situ, ini kebetulan sekolah swasta dan kebetulan juga saya sering di situ, hampir semua anak di situ yang belum tuntas tentang penjumlahan. Penjumlahan kelas berapa? SD kan? Belum tuntas. Kalau jumlah 2 digit, 3 digit, Bapak Ibu dengan angka yang bulat-bulat itu bisa. Tapi sudah 5 digit, 6 digit dengan angka diacak udah kosong jawabannya, nggak bisa. Berarti penjumlahan itu belum tuntas. Sudah tamat SMP. Sekarang sudah duduk di kelas 10. Nah, sehebat apapun guru mengejar target kurikulum tentang persamaan satu variabel sampai kiamat, anak itu tidak akan bisa-bisa. Lalu keputusannya apa? Gurunya dilema, menyelesaikan penyampaian materi kurikulum atau melayani anak. Nah, pada umumnya yang diputuskan adalah menyampaikan tuntas kurikulum. Kenapa? Kalau RPP itu tidak disampaikan pada pertemuan itu, minggu depan RPP-nya udah lain lagi dan sampai habis. Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau guru di situ terus memaksakan pembelajaran persamaan pada satu variabel itu? Apa yang akan terjadi? Yang bisa sedikit. Akhirnya diputuskan di sekolah itu mulai pembelajaran penjumlahan kembali dari awal, seperti membelajarkan anak kelas 2 SD. Ini fakta, ini kejadian sistem alam, saya menyaksikan sendiri. Untungnya pengawas tak masuk ke kelas. Ya betul kan? Ya, ini sahabat saya. Ini ada kisah yang tidak terselesaikan dengan beliau ini. Perlu penyelesaian. Untung pengawas tidak masuk. Kenapa? Kenapa kalau pengawas masuk, Bapak Ibu? Pasti yang dipersoalkan apa? Gurunya. Ini anak SMP, anak sudah tamat SMP, kelas 10 SMA, kok masih belajar penjumlahan? Gurunya bisa komentar. Untungnya pengawas sampai di ruang kelas kepala sekolah, semua RPP yang sudah dibuat sudah rapi semua, dikasih, sudah selesai urusannya. Selamat urusannya. Selamat. Terus Bapak Ibu sampai hampir 8 minggu lebih, baru dari penjumlahan ke perkalian, pembagian, baru persamaan ketidaksamaan itu hampir 8 minggu. 8 minggu berarti 2 bulan. Padahal dalam satu semester itu berapa minggu? 16 minggu. Berarti sudah separuh gitu ya, dari minggunya terlewati. Belum disentuh persamaan wadah yang sesuai dengan kurikulum. Untung pengelola sekolahnya itu betul-betul pro kepada anak. Nah, ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, sebelum kurikulum merdeka. Nah, ternyata setelah selesai tuntas, begitu masuk ke persamaan satu variabel, 2 variabel, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ketertinggalan anak selama 8 minggu itu nggak bermasalah. Sampai pada akhirnya anak itu bisa ikut seleksi prodi negeri dan juga favorit, ada yang lulus di situ. Padahal tadinya awalnya. Nah, kalau kita simak, Bapak Ibu, hanya mungkin 1-2 sekolah yang berani melakukan itu. Kenapa? Karena biasanya yang kebayang oleh teman-teman guru kita adalah bagaimana semua materi ini tuntas
sampaikan. Tuntas kurikulum. Lunas hutang guru kepada kurikulum. Nah, kepada kurikulum lunas 100% pada waktunya. Hutang kepada anak bunga berbunga akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Nah, dari contoh seperti itu, Bapak Ibu, boleh nggak dalam pembelajaran itu kita menyampaikan materi atau kompetensi yang tidak sesuai dengan apa yang telah tertera di kurikulum, tapi dibutuhkan oleh anak? Boleh. Berarti langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran tidak bisa kita tetapkan 100% sebelum bertemu dengan anak. Betul nggak ya? Betul. Kalau gitu ya. Nah, kalau dulu gimana Bapak Ibu? Langkah-langkahnya sudah ditetapkan di RPP. Bahkan rumusan dari langkahnya itu harus sama persis. Harus didahului dari kalimat melalui diskusi siswa mampu menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah. Melalui diskusi. Berarti melalui yang lain boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di RPP-nya sudah begitu, Harus diskusi. melalui diskusi, jalan lain tidak boleh. Berarti ada nggak anak yang tidak bisa diskusi? Ada. Nah kalau gitu, kalau sudah dipaksa di situ, berarti apa yang hilang dari anak? Kemerdekaan anak hilang. Ya kan? Anak harus hanya melalui diskusi. Dan ini lama pembahasannya dulu, harus melalui diskusi, harus melalui ini kan gitu. Dan ditetapkan waktunya 15 menit. Kalau diskusi di kelas sudah mencapai angka waktunya 14 menit, apa kata guru kepada anak? Ayo anak-anak, selesai nggak selesai, stop, kumpul. Artinya apa itu Bapak Ibu? Anak-anak bisa nggak bisa kalian harus kumpul karena kita harus pindah ke kompetensi kurikulum. Sehingga kurikulum tuntas 100%, tapi kemampuan anak tidak tuntas. Kan ada remedial. Remedialnya kapan? Dan remedialnya apa? Anak ini belum tuntas penjumlahan. Remedialnya persamaan kuadrat. Soalnya. Nah, 1000 kali pun dikasih tidak akan. Pak, udah diremedial 5 kali nih Pak, 6 kali Pak. Remedialnya apa? Ini Pak. Soalnya apa? Soalnya persamaan kuadrat. Padahal dia belum memahami penjumlahan. 1000 kali pun dilakukan, akhirnya ya sudah lanjut terus. Kenapa? Kalau anak ini diurus, maka anak yang sudah bisa akan teraniaya. Nah, akhirnya yang diurus anak yang mana? Anak yang banyak, yang bisa. Yang tidak bisa, tinggal. Jangan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Surat An-Nisa ayat 9. Oke. Nah, itu bisa diselamatkan. Nanti penyelamatan akhirnya ada. Sehari sebelum pembagian rapor. Rapat pleno. Rapat pleno. Semua dewan guru kumpul. Ya, dirapatkanlah anak ini. Kenapa? Setelah ditotal nilainya dari awal sampai akhir dibagi, ternyata nilai akhirnya di bawah KKM. Apa itu KKM? Kriteria. Apa itu kriteria? Ukuran ketercapaian. Kalau kriteria saya sebagai orang yang sehat, misalnya, apa kriterianya? Angka apa bukan? Bukan. Deskripsi kan? Ya. Berarti sebetulnya apa itu KKM sebetulnya? Kriteria ketuntasan minimum. Orang dikatakan tuntas minimum dengan persamaan kuadrat itu apa? Kalau dia bisa. Jika ini ya, bukan angka kan? Ya. Tapi biasanya selama ini gimana Bapak Ibu? Angka ya. Oke, kemudian diselamatkan di akhir sehari sebelum apa Bapak Ibu? Sebagai rapor ya.
rapat ya, rapat seharian, semua kumpul, ya kan? Dari pagi sampai jam 12 tidak ada keputusan, anak berdebat. Ya ini, waduh sayang anak itu kalau ditinggal kelas, jangan tinggal kelas, jangan dikasih naik, macam-macam lah. Tapi karena waktunya sudah siang, jam makan siang sudah datang, dan itu akhirnya diambil keputusan anak ini diselamatkan. Dan tanda kutip ya. Selamatkan bagaimana caranya? Kok tahu? Jadi kalau KKM-nya itu 75, berarti anak ini angkanya 50, lalu jadikan 75. Begitu jadikan 75, angkanya di atas KKM. Nah, begitu angkanya bergerak menjadi 80, ya, aman, ya, selamat. Berbarengan dengan itu naik enggak kemampuan anak itu? Tidak. Hah? Yang naik apanya? Angkanya, kemampuannya? Nah, pelajaran yang di atas itu lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau dia naik? Lebih tinggi. Sementara kemampuannya? Terus apa yang terjadi di kelas yang di atas? Ulang Hah? lagi. Anak itu? Bermasalah lagi. Ah, stres ya? Iya. Itu menyelamatkan anak enggak itu? Ada. Justru membuat dia semakin teraniaya, gitu kan? Nah, artinya keputusannya kan ada dua, diselamatkan untuk naik atau naksir. Naksir apa itu? Naik diusir. Oke, kemudian, nah, Bapak Ibu setelah itu, ya pindah sekolah naik, ya. Sekolah yang tempat pindahnya itu lebih bagus atau lebih di bawah ya? Bawah ya? Nggak mungkin dirujuk ke sekolah yang lebih bagus kan? Nah, saya ada cerita nih, orang sakit di puskesmas, ya kemudian sakitnya parah. Nggak buat dokternya menangani, sarananya nggak lengkap, dirujuk kemana? RSUD. Kenapa? Karena alat lebih lengkap. Nah, itu di kesehatan. Kalau dunia pendidikan terbalik. Tadinya sehat masuk, ya tengah jalan sakit, diremedial berkali-kali, naksir, pindah naik, buat panggil orang tuanya, boleh naik asal pindah ke sekolah yang lebih bagus nih atau lebih jelek. Jadi orang yang sakit di rumah sakit umum dengan peralatan dokter yang hebat, parah sakitnya dirujuk ke puskesmas. Peralatan terbatas. Berarti kalau dia sehat di puskesmas, berarti mana yang lebih unggul berarti? Puskesmas. Nah, ini cerita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian oke, selamat anak itu naik ya. Ternyata begitu naik tidak membantu dia, membuat dia stres. Lalu pilihan kedua apa Bapak Ibu? Pilihan kedua? Tidak naik. Konsekuensinya apa? Mengulang 1 tahun dan semua mata pelajaran harus diulang lagi dari nol. Itu menyiksa nggak? Menyiksa. Jadi apapun keputusan diambil di rapat itu, dua-duanya menyiksa anak. Naik kelas menyiksa, tinggal kelas juga menyiksa. Artinya, ini mohon maaf ini, tapi tidak terjadi di sekolah yang ada di sini. Itu adalah rapat yang paling sia-sia di muka bumi. Kenapa? Ya karena apapun keputusannya Sia-sia. Pertanyaannya, kenapa ketidaktuntasan anak ini kok diketahui di akhir tahun? Selama 2 bulan kemana? 12 bulan kemana? Ngurusin kurikulumnya Pak, bukan ngurusin anaknya. Nah, berarti Bapak Ibu, apa yang keliru di situ Bapak Ibu? Apa yang keliru di situ? Mestinya rapat itu kapan terjadinya mestinya? Di awal. Bisa di awal kan? Rapat kenaikan kelas itu harus dimulai di awal dulu. Kemudian di tengah-tengah, kemudian di mana? Kan? Ya kalau di akhir itu, hari akhir itu, besok mau bagi rapor, ya kan tidak ada waktu lagi untuk membina anak itu selain diselamatkan lewat angka.
Mestinya anak itu diselamatkan kapan? Dari awal kan? Tapi anak ini kemampuannya jauh dibanding temannya satu kelas. Gimana nih? Apalagi sekarang zaman zonasi. Banyak yang mengeluh, Pak, sejak zaman zonasi, Pak, sekolah kami mutunya turun. Loh, selama ini mutunya naik kenapa? Bukan karena gurunya ternyata, karena anaknya. Jadi saya bilang, kalau saya merasa malu saya mengatakan itu. Kenapa? Berarti itu pengakuan bahwa ketidakberdayaan saya. Iya tak? Kenapa? Kok mutu sekolah saya kemarin bagus, sekarang turun gara-gara menerima anak yang tidak diseleksi? Berarti selama ini bagus karena anak seleksi. Lalu pertanyaannya, jadi Bapak Ibu saya bilang, tidak ada yang kebetulan di alam ini, kehidupan ini. Termasuk Bapak Ibu ditugasi anak-anak yang perlu pendampingan seperti itu. Karena yang mempertemukan itu siapa? Siapa yang mempertemukan Bapak Ibu? Nah, kata Allah apa? Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan hamba-Ku. Kalau kita bicara himpunan di matematika, himpunan A dan himpunan B, hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja. Himpunan A sama dengan B, atau A tidak sama dengan B, atau A lebih besar dari B, atau A dan seterusnya. Sekarang kata Allah, kata Tuhan ya kepada kita, tidak akan aku berikan persoalan lebih besar dari kemampuan hamba-Ku. Berarti mana yang lebih besar? Kemampuan. Mana yang lebih dulu diberikan ilahi kepada kita? Kemampuan. Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan. Berarti apa artinya ketika kita mendapat anak yang beragam kemampuannya di kelas itu? Ada yang sini, ada yang di sini. Apa artinya? Anak itu tidak akan dipertemukan kepada gurunya jika di dalam gurunya belum ada kemampuan melebihi dari persoalan yang akan dimunculkan oleh anak itu. Berarti guru sudah punya kemampuan. Berarti seharusnya yang muncul dalam pikiran kita ketika menerima itu apa, Bapak Ibu? Kita sudah Rasa syukur. Kenapa? Ya Allah, sesuai dengan janjimu, sesuai dengan firman-Mu. Kalau engkau berjanji dalam firman-Mu, engkau tidak akan mengingkari janjimu. Jangankan engkau merpati aja nggak pernah ingkar janji, gitu kan? Jadi ada suatu keyakinan di dalam diri kita dan bahwa yang muncul energi positif di dalam diri kita. Itulah yang membuat derajat kita menjadi meningkat. Jadi rupanya menghadapi persoalan itu ada dua cara. Satu, mengeluhkan persoalan itu. Yang satu, mengalahkan persoalan itu. Bedanya U dan A. Mengeluhkan dan mengalahkan. Nah, bedanya U dan A, tapi dampaknya luar biasa. Kalau mengeluhkan, Bapak Ibu pasti harus melahirkan rasa frustasi. Semakin mengeluh, makin frustasi. Makin mengeluh, makin frustasi. Tapi kalau mengalahkan, melahirkan apa? optimis. Malah kalau kita sukses menyelesaikan suatu persoalan, yang muncul dalam diri kita apa? Bahagia. Nah, cara menghadapi persoalan itu ada dua, mengeluhkan atau mengalahkan. Mengeluhkan frustasi yang akan kita dapatkan, kemudian mengalahkan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, jangan mengeluhkan kan? Nah, biasanya kan selama ini begitu dapat anak-anak seperti itu, iya Pak, anak-anak sekarang susah dididik, sarananya kurang, ini kami nggak pernah dilatih, kurikulum ganti-ganti, kemudian ini lagi, formatnya ini juga diganti, waduh, pelatihan tidak ada, sertifikasi kami nggak naik-naik, gitu kan, nggak turun-turun dan sebagainya. Nah, semua orang tua tidak peduli, ini teknologi juga berdampak dan sebagainya, dan semuanya kita sibuk membesar-besarkan persoalan itu. Akhirnya apa yang terjadi?
kita frustasi sendiri, gitu kan? Nah, kita frustasi sendiri. Kalau gitu siapa yang membuat kita frustasi sebetulnya? Diri sendiri. Dengan cara apa kita lakukan itu? Dengan membesar-besarkan persoalan itu. Dan saya juga mengalami itu. Makanya sekarang sudah mau mulai bertobat. Makanya sudah meninggalkan dunia hitam. Bahwa ternyata selama ini kita keliru dalam menghadapi satu persoalan. Kita lebih asik membesar-besarkan persoalannya. Iya Pak, zonasi lagi Pak, anak bermacam-macam Pak, anak-anak susah sekarang dididik, teknologi juga berdampak negatif Pak, orang tua tidak peduli, kami macam-macam lah muncul semua. Akhirnya kita frustasi sendiri. Kalau itu siapa yang membuat kita frustasi? Kalau itu siapa yang zalim sebetulnya? Betapa malamnya manusia yang mau menzalimi dirinya sendiri, mengatakan persoalan saya ini berat gak sanggup. Nah, kenapa saya mengawali ini Bapak Ibu? Ini nostalgia saja dengan Bapak Ibu semua ini, bahwa saya yakin di sini ini semuanya sudah tangguh-tangguh. Ini kalau nahoda yang tangguh ini. Kenapa? Sudah malam melintang dengan gelombang-gelombang yang luar biasa gitu. Sehingga Bapak Ibu itu semangat, penuh semangat, kan wajahnya kelihatan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ini ya, jadi semangat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat Bapak Ibu tidak tidur semalaman. Kenapa? Ternyata mungkin selama ini ada kezaliman-kezaliman kecil yang aku lakukan, tapi itu berdampak kepada hidupku, masa depanku. Dan Bapak Ibu, profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dan keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada sebetulnya. Jadi ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh ilahi untuk menjadi guru. Makanya guru dalam bahasa Sanskerta itu Bapak Ibu, guru itu gelap, guru itu adalah terang. Guru adalah sang penerang kegelapan, pembawa cahaya. Kalau cahaya, semakin gelap suasana di sekitarnya, semakin bermakna kehadirannya, dan sekecil apapun cahaya yang dia bawa. Ya, jadi artinya cahaya tidak pernah takut pada kegelapan. Untuk itu Bapak Ibu, apapun persoalan yang akan kita hadapi, Bapak Ibu, tiap hari ini solusinya ada di mana sebetulnya? Ada di mana Bapak Ibu solusinya? Termasuk solusi menghadapi perubahan kebijakan dalam kurikulum kan? Nah, kalau mengeluhkan Bapak Ibu pasti frustasi. Tapi kalau dicari ini kenapa berubah, kenapa ini dan sebagainya, ditemukan kata kuncinya, Bapak Ibu, insya Allah semua itu akan membawa keberkahan. Karena hidup itu harus berubah dari hari ke hari. Dan Bapak Ibu, kata pepatah dari filosof dari Yunani kuno mengatakan, Heraklitus mengatakan bahwa kita tidak bisa datang ke sungai yang sama dua kali. Karena begitu kita datang, air itu mengalir, balik lagi, air kedua itu bukan air yang tadi. Nah, Bapak Ibu di pelajaran fisika Pak Nur Sam itu sangat paham itu bahwa dan saya lupa jadi namanya, mau saya sebut namanya Bu Ismun. Karena ada sesuatu yang mengganjal, jadi agak susah. Jadi momentum itu kejadiannya hanya sekali dalam hidup. Momentum itu hanya sekali. Kalau kita lewat momentum itu, lewat. Dan kehadiran anak itu setiap saat dia membawakan momentum sebetulnya. Seringkali kita mengatakan pada anak-anak itu, anak-anak nanya, gimana tugas Bu? Entar Ibu, belum sempat diperiksa. Besok datang ke Ibu lagi, datang ke Bapak lagi. Sebetulnya kita sudah kehilangan momentum. Kalau untuk besok. Karena momentum itu hanya sekali datangnya, dan setiap momentum itu membawa hikmah sebetulnya. Baik Bapak Ibu, cerita saya sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu ya. Dan saya mohon izin karena ada sesuatu yang ini akan dilanjutkan oleh Pak Yogi. Mudah-mudahan setelah ini kita ketemu lagi. Tapi saya yakin Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam perubahan kurikulum memang itu harus berubah. Kenapa? Karena anak-anak berubah. Anak yang kita temui hari ini bukan anak yang 5 menit yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu. Dia akan hidup ke depan. Jangan sampai
semangat dia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan itu tertahan gara-gara kita setia pada kurikulum yang telah kita susun 20 tahun yang lalu. Nah, itu jangan sampai menganggap langkahnya. Jadi Bapak Ibu, ini hanya tips-tips ringan saja pengisi waktu di siang hari. Bayangkan Bapak Ibu habis makan siang, waktunya begini, ini waktunya tidur ya. Jadi disiram pakai ini dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan tetap bersemangat dan nggak sabar untuk melaksanakan perubahan-perubahan kurikulum memerdekakan anak. Karena kata Pak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Jadi artinya Bapak Ibu berada di suatu wilayah yang sangat subur amal keibadah dan keberkahannya. Itu kenapa memerdekakan manusia dari segala bentuk kejajahan, dari dari kemiskinan, dari kemudaratan dan sebagainya, memerdekakan anak-anak. Untuk itu Bapak Ibu selamat berdiskusi, selamat menjalankan tugas-tugas. Mumpung masih ada waktu yang tersisa bagi kita, begitu sebagai pembawa cahaya, begitu selesai menerangi kegelapan di satu tempat, carilah tempat yang lebih gelap lagi, karena kita ditunggu di sana. Begitu Bapak Ibu selesai membantu anak yang bermasalah, carilah anak yang lebih bermasalah lagi. Kenapa? Dia menunggu kita di situ, dan di dalam dirinya tersimpan keberkahan yang akan mengalir kepada gurunya. Dan semakin terkuras energi gurunya, Bapak Ibu, semakin besar keberkahan. Dan kalau kita olahraga, energi kita terkuras, pori-pori kita mengeluarkan keringat, itu mengeluarkan toksin. Makanya orang olahraga itu sehat, itu olahraga fisik, sementara guru olahraga batin. Ternyata energinya tertulis olahraga hati, kan? Nah, kalau olahraga hati, energi yang terkuras itu mengeluarkan segala penyakit batin sebetulnya. Makanya guru-guru ini sehat lahir dan batin, karena selalu menguras energinya untuk kebaikan orang lain. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.